Pagi itu kita sampai di Jambi. Nggak pakai lama, dari airport kita langsung menuju ke lokasi di mana seluruh tim dry run lagi pada ngumpul. Mungkin ada yang belum tahu bahwa event ini ya emang bukan event Camel Trophy gitu. Ini adalah event tribute yang artinya tuh kurang lebih tribute tuh seperti kayak apresiasi. Jadi ini adalah event yang kita lakukan untuk mengapresiasi event Camel Trophy yang ikonik banget, yang emang pernah diadakan di Indonesia sampai sebanyak 4 kali. Dan sekedar informasi aja bahwa sekarang ini pun kita belum melakukan event tribute-nya. Jadi event ini adalah merupakan dry run. Yang dry run tuh artinya adalah dry run tuh merupakan bagian dari survei. Dan survei ini pun merupakan leg bagian pertama. Oke, masih dari tengah-tengah trek nih di jalur yang akan dijadikan trek untuk tribute to Camel Trophy 2020. Dan masih survei treknya nih. Bogernya lumayan caur di sini, jadi kayaknya asik. Butuh momentum di sini, nggak bisa pelan-pelan, harus hajar. Apalagi kalau bannya AT. Yang menarik kali ini selain mobilnya udah pada dikuningin semua kayak Camel Trophy banget, ada kawan baik gue hadir di sini. Namanya adalah Toshiharu Urabe, yang biasa gue panggil Toshi-san. Seorang adventurer sejati asal Jepang. Nah dia tuh pernah beberapa kali ikut Camel Trophy sebagai tim Jepang, partisipan, dan juga pernah menjadi official di beberapa event Camel Trophy. Cuma sayangnya selama 4 kali diadakan di Indonesia, dia tuh belum pernah kebagian. Makanya pas kemarin gue tawarin untuk bantu-bantuin kita di sini, dia tuh semangat banget. Asli semangat banget. Nah ini sebentar lagi hujan gede ya ini. Udah pasti ini penuh nih air nih. Air tuh ngembang di tengah-tengah. Gimana mau lewatnya? Kalau misalnya nggak bener-bener itu mobilnya yang sangat-sangat super. Kalau kita dikasih sedikit hujan, nah itu kayaknya lebih susah gitu keluarnya. Tapi kalau begini, insya Allah mestinya bisa. Ada satu hal lagi yang perlu diingat sama teman-teman yang pada ikutan nonton vlog ini, bahwa event ini tuh bukan off-road doang isinya, karena emang kita benar-benar mau nyoba napak tilas jalur Camel Trophy Sumatera yang diadakan pada tahun 1981. Bayangin coba, 39 tahun lalu. Yang pasti sih udah banyak trek yang berubah fungsi. Hari pertama loh. Baru nih. Eco meniko nih kita. Baru kita mainkan nih. Itu kira-kira bisa tembus ini sebelum gelap. Nah, mudah-mudahan jangan ada berhenti-berhenti lagi. Handicap ini camping yang paling penting. Jangan sampai kesorean. Hujan juga udah rintik-rintik. Terus Kak. Tapi emang tujuan kita itu di sini untuk ngajak teman-teman penggemar Land Rover napak tilas jalur aslinya. Atau minimal sedekat mungkin lah dengan jalur aslinya. Jadi bukan cuma off-road nge-winch cari-cari jalur yang super bejat, enggak, bukan itu. Kita bukan itu tujuannya. Kalau memang ada jalur bejat yang harus kita laluin, ya memang itu merupakan jalur aslinya. Karena tujuan kita adalah sekali lagi napak tilas jalur aslinya Camel Trophy 1981 Sumatera. Hari pertama ini kita terpaksa bermalam di jalur karena untuk ke base camp yang sebenarnya kita harus camping di situ itu ternyata masih kurang lebih 50 km lebih. Daripada kita kemalaman dan nggak tidur, lebih baik kita camping di sini dan kita lanjut besok paginya gitu. Normal ininya sebenarnya kemarin itu ini bisa sekitar sejam atau sejam setengah, tapi kan rombongan mungkin akan menjadi lebih lama. Nah ini jarak ini kira-kira sekitar 32 kilo. Kita 32 kilo karena total ini adalah 52. Kemarin kita jalan tuh baru kira-kira sekitar 50-an lah dari Kotoboyo, 20-an dari Kotoboyo. Ini kira-kira sekitar 32 kilo, setelah itu kita nyebrang. Jadi untuk menyeberang nanti, informasi saya terima dari Pak Ilyas, orang yang mensupport kita di sana. Dia akan ukur lebar maksimal dari kendaraan yang ada. Walaupun kemarin kita sudah tinggalkan ukuran ke dia, tapi dia takut kalau ada yang salah atau ada perubahan. Nah itu nanti akan prosesnya kira-kira sekitar 2 jam lah untuk merakit si rakitnya itu. Semuanya sudah ada, tinggal hanya mengukur lebar, nanti dia tinggal bikin bar ininya saja. Jam 8 pagi itu kita mulai rolling lagi nih, menelusuri jalur yang sudah sempat disurvei oleh tim awal tribute to Camel Trophy ini. Treknya sebagian besar tanah merah yang cukup licin, karena memang kebanyakan dari kita juga memang menggunakan ban MT. Dan bahkan ada juga yang pakai ban AT. Kalau ada yang bingung kenapa, ya karena memang kita pengen event ini berasa kayak aslinya.
Dimana waktu zaman dulu Camel diadakan itu kan memang mereka nggak ada yang pakai ban-ban ekstrem kayak C-Max dan yang lainnya lah. Dan selain itu juga sebenarnya ban-ban yang MT kalau menurut kita sih lebih ramah lingkungan ya, nggak terlalu gerusnya tuh nggak terlalu parah gitu. Jadi mudah-mudahan jalurnya masih bisa digunakan, nggak jadi jalur ekstrem, jalur super bejat setelah kita lewatin gitu. Dan seperti biasalah, kalau off-road pasti ada bumbu-bumbu buka bengkel di tengah jalan, tapi itu hanya tantangan biasa yang memang kudu kita lewatin. Oke, yang terjadi kompresor AC-nya ngejam, jadi udah nggak bisa muter. Sekarang rencana adalah kita bypass bikin belt, tapi beltnya nggak punya spare untuk yang P38. Kita mau coba pakai yang 300 TDI. Kalau dia nggak bisa, saya mau coba pakai tali ini. Saya anyam sepanjang kebutuhan dia, kemudian kita coba. Mudah-mudahan bisa. Kalau bisa, kita lanjut perjalanan. Oke. Kira-kira jam 3 sore kita sampai di desa kecil Rancatiang, di mana kita akan menyeberang sungai pakai perahu kecil yang dimodifikasi oleh si pemilik perahunya. Kita akan menyeberang ke desa Rancatiang. Ini penyeberangan pertama, kita coba dulu untuk ponton penyeberangannya. Nggak ada yang gede, ponton yang gede ya terpaksa yang pakai sampan aja. Yang penting bisa nyebrang. Ini kita coba dulu mobil engkong kecil, lebih enteng ya. Lebih enteng, kita coba dulu nanti. Kalau yang lain-lain nggak tahu udah gimana. Berat-berat lagi udah gede. Udah Makan yuk Don. Ayo ikut Don. Udah lagi masak di sana. Ada itu kalau mau Rendang. Kita ini hari menunya rendang sapi sama nasi hangat. Mantap. Ini rendangnya masak langsung di sini apa? Masak di sini, cek masak. Waduh, luar Mantap. biasa emang. Ternyata Om Cek selain jago off-road juga masak ya? Berkat kalian juga, Don. Don, sama makan aja nih Don. Akhirnya kita negosiasi dengan si pemilik ponton ini. Persoalannya hanya di atapnya ini yang akhirnya Pak Ilyas mau ini untuk kita bisa buka supaya kita bisa masuk ke dalamnya. Kalau menurut keterangannya ini kapasitasnya sekitar 8-9 ton. Kalau ukur kendaraan kita sekitar 3,5-4 ton, mungkin insya Allah ini bisa kita pakai. Akhirnya setelah gotong royong kita buka deh tuh atap perahunya supaya mobil kita bisa masuk dan kita bisa cepat melanjutkan perjalanan. Alhamdulillah kita kelihatannya insya Allah 5 mobil lagi bisa kita terbangkan dengan cara normal tadi itu. Rencana malam ini saya pikir saya akan ngobrol sama dulu dengan pengendum sama penyuruh juga. Apakah kita akan bisa lanjut ke Meranti, kalau memang bisa melanjut ke Meranti tanpa ada resiko, kita lanjut ke Meranti. Tapi kalau misalnya kawan-kawan semua sudah terlalu capek, saya pikir capeknya nggak terlalu banyak, sudah capek nunggu ya. Jadi kita akan transit ke Meranti, pilihannya 2, camping kira-kira 2 km dari sini atau kita lanjut ke Meranti untuk ke daerah Orang Rimba. Seri yang sama untuk nyebrang lagi di sini Mas. Jadi Ari sama si Bujang bisa ikut di sini. Tapi kalau masuk itu pun nggak apa-apa. Kita dikabari aja sama dia. Iya iya. Oke. Nah melayang sana. Lagi hujan deras. Oh iya iya. Pagi itu jam 8 kita sudah mulai nyebrang lagi karena masih sisa 4 mobil yang nggak bisa nyebrang semalam. Hujannya deras.
Oke, ini pagi ini jam 7 pagi, kita semua sedang siap-siap karena sebentar lagi kita mau mulai menyeberang untuk bergabung dengan grup yang satunya yang sudah lebih dulu sampai di seberang. Nah, setelah itu kita akan lanjut ke Simpang Meranti. Tadi malam hujan besar, sungai juga agak naik, tapi alhamdulillah semuanya oke. Kita berjalan lancar. Pagi ini rencana kita coba kejar lagi ke arah lewat Tanagaro. Nanti kita bicarakan untuk kita ke Simpang Meranti. So far, very good. The condition is good, and everybody is helping each other. So it's just like camel trophy. Ini kita adalah mobil terakhir yang nyebrang, mobil media, gue dan Toshi, dan rencananya kita mau nyebrang aja sih, nggak banyak-banyak, dan sampai di seberang baru kita akan briefing karena baru di seberang kita ketemu sama semuanya. Kilometer jalur yang memang rapat sekali, nanti semuanya akan main sama-sama. Saya pikir kita nikmati saja. Sampai di sini ada pertanyaan? Ini Pak, masuk kan? Wah, ini pertanyaannya. Ini pertanyaannya. Kasih ketuanya dulu Pak. Mana ketuanya? Nah, ketua sukunya. Ini abang saya ini. Oh, ini kita dapat saudara, dapat ikan lagi. Ada ikan besar lagi sana. Aduh, ayo yang mau ikan silakan beli ya, bukan gratis ya. Oke. Ya gini yang enak. Ini ikan apa Pak? Yang enak yang mana, Pak? Lais, yang mana? Yang ini. Yang mana? Yang ini. Iya, iya. Yang enak tuh. Ini danau ya? Siapa yang ngomong bilang enak, dia yang masak. Coba saya pegang Pak, saya pegang. Setelah briefing, perjalanan kita lanjutin. Nggak pakai lama sebelum kita mulai ketemu dengan jalur-jalur berlumpur yang cukup dalam. Sehingga ada kendaraan yang memang harus kita recovery. Tapi biasanya emang yang nyangsang ya mobil yang paling depan. Yang belakang biasanya tuh belajar ngambil jalur yang lebih baik karena dia melihat mobil yang depan tuh nyangsang lewat sebelah situ. Jadi misalnya, wah lewat kiri nyangsang, gue lewat yang kanan aja, dan ya begitulah selanjutnya. Dan ini bukan cuma sekali doang kejadiannya, tapi berkali-kali. Tapi ya namanya petualangan, ya udah kita nikmatin aja. Iya nggak? Kok jalan kaki sih? Karena kita ngelihat treknya dulu kayak apaan. Mobilnya mau lewat sini, jadi kita spotting dulu seperti apa. Ternyata nih treknya masih lumayan bisa dibilang perawan ya, karena udah diklaim sama hutan nih jalannya, dan keren banget. Camel Trophy itu emang keren.